udah pasti perebutan objektif Soul Save Retribution lawannya Precious Retribution ini menarik sekali. Cuma setidaknya memang melawan Fredrin dan juga mungkin hero-hero depan, karena dia dalam keadaan yang immortal atau dalam keadaan Susanoo, dia masih punya yang namanya physical damage reduction. Tapi untuk Magic ya mereka bakal kena Fury of the Phoenix dengan damage yang cukup masif. Jadi harus hati-hati di posisi. Hal kedua dia ada kalanya sekarang. Kalian memang fungsinya ya untuk mancing kan dalam Purify. Tapi kalian di sini kalau peluknya itu pas ya, ini ke Suyo. Punishmentnya lumayan besar karena volumenya sudah ada. Tinggal kita harus mencari tahu sebenarnya damager utama untuk Putri ini mana sebenarnya. Mau kalian dengan Kari atau kalian dengan Matrix? Kalau di posisi kayak gini ya, ngelawan-lawan kayaknya Irita lebih bagus. Iya. Yang gede itu udah tutup mungkin dari pop damage. No Ranger juga ya. Mereka lihat ini siapa dikombinasi dengan kalian. Ya, kalau aku merasa Granger atau Intel karena lawannya one-on-one ya. Kalau mungkin lawannya bukan one-on-one akan ada hero-hero lain yang lebih bagus kayak Kari mungkin. Cloud kan bisa jadi Cloud juga bisa. Jadi untuk pilihan karakter ini ya yang tetap dieliminasi juga. Membatasi pilihan karena mid lane ya. Dua langsung choosing, satunya utility tadi yang sempat kita bahas buat Livy. Atau Livy mau main agresif aja, ambil Valentina, copy Sunan Flame-nya. Itu bisa juga. Aku bisa opsi itu sih. Itu bisa atau aku pengen ngeliat Novaria sih yang jauh juga nembak dari jauh aja. Biar bisa meng-outrange ini si Chien-nya. Ada di mana? Open vision-nya juga biar kalian gak nyaman untuk sembunyi di balik bush. Open vision sih. Karena kalau Valentina ngambil Fury of the Phoenix di level 4, itu cooldown-nya lama sekali. Lama sekali. Itu udah lama ya. Ya Zed aja udah lama. Udah 78 tingkat, 73. Tambahin lagi sama beberapa resell. Good band memang. Itu adalah dua itu yang bisa mengalahkan one-on-one yang tetap di laning ya atau bisa on-part lah dengan one-on-one. Oke, dan sekarang masuk ke fase pick yang kedua nih. Dengan follow up damage yang masih kita cari pastinya. Tapi satu lagi yang belum terlihat di sini sisi XP-nya. Ini buffnya itu bukan bagus banget. Jadi mereka tahu persis, mereka nggak peduli sama draft lawannya apa. One sekalipun dia bakal lawan dengan metode yang sama. Ya udah metode pick off, ya udah kita pick off sekalian. Dan jangan lupa sisinya banyak banget. Sisi besar semua ini ada Eruption, Fury of the Phoenix. Jangan lupa juga ini bakal terbantu banget loh untuk kalian mencari di mana informasi dari tim Onyx berada karena ada Fury of the Phoenix. Lama banget ya bukan lagi. Wow. Masih pick untuk menghindari lane yang begitu jauh. Dia main dengan jarak juga, main dengan posisi yang aman dan ini lumayan ngebuat kalian nggak bisa dengan mudah nge-game kalian lane. Dan aku pengen ngeliat nih kaliannya EXP mau geser atau mereka mau bawa EXP yang kayak tadi dipakai nih Xbox untuk berhadapan dengan Cici. Kalau aku merasa ya heal dia aja sih bagus banget ya sebagai EXP lane. Tapi alangkah bagusnya kalau misalkan memang udah ngebawain draft beat kayak gini bawa Yuzong sekalian ya. Loncat ke belakang yang jauh. Itu dia untuk jawabannya. Karena heal dan tetap ini mapnya agak-agak bagus banget mereka. Ya perang banget dan levelnya udah bisa jalan karena Cici masih tertinggal buat player. Oke, secara draft yang cukup menarik sebenarnya untuk teman-teman dari Put, tapi kita akan melihat aksi dari Onyx juga bersama casters kita, Pablo dan Awa. Oke, terima kasih Devi, terima kasih Awa dan juga Katie. Oke. Wah, ini dia nih. Pertempuran dari dua regional yang sangat jauh. Kembali. Jauh ya? Jauh lah. Indonesia Turki. Tapi bisa lah dekat-dekatin. Terus aja Pak. Oke, tapi kita akan mau satu tim Indonesia kita untuk bisa saja menuju ke playoff ya karena satu langkah lebih dekat tentunya akankah menyusul tim Vitality yang tadi udah kita kawal juga di match yang ketiga antara Onyx versus Food Esports. Dimana kalau kita lihat tadi yang udah dibahas juga sama panelis draft untuk teman-teman Food Esports ini enak banget ya kayak Institution juga. Mereka tuh map penjelajah. Betul. Hilda-nya juga akan menjelajah. Menjelajah semua adventure untuk mereka semua. Adventure sekali ya namanya ya. Oke, tapi perpaduan antara Fredrin dan juga Suyo. Kita ngeliat Seth kemarin juga tampilnya begitu baik ya dengan Suyo-nya.
Tapi kalau head to head ini sama Fredrin agak lumayan susah karena bagi lagi banyak sisi-sisi kecil juga yang nantinya akan membuat agak sedikit kesusahan. Dan Zaz pemilihan untuk bisa menjaga adanya jarak juga terhadap sosok Zetian ini terlihat udah mulai kerasa juga dong, karena Liv-nya udah kehilangan setengah dari dua baris juga. Oke, bagian bawah Navila setelah kemarin bisa dibilang dia agak sedikit kesulitan juga ya menggunakan dari merah. Namun untuk kali ini ada sedikit lagi pertempuran yang terjadi. Nora menjadi korban yang pertama. Ya, dan wah ini ngelihat dari early game yang benar-benar sangat unik ya. Fox Sports yang ternyata mereka cukup terkejut dengan adanya 3 pemain lainnya juga yang ada di situ. Memang secara clear dan juga movement kalau bicara tentang EXP Hilda akan menang, tapi ini Oke, one view situation. Tapi Mieko tetap berada di dalam satu. Pertahanan dengan milik dan pilihan bagi bawah juga masih cukup santai. oke, dan setelah member yang cukup berbeda ya untuk one dari itu juga pilih Livi Livi mendadak menjadi korban hilang. tepat di area mid di area tempat base ini. Kalau bahasanya dengan setelah member yang tadi kita lihat ya, one biasanya pakai full activator. Yap. Oke, satu yang terakhirnya Chef bisa nggak dia menyelamatkan diri dan sempat tapi untungnya masih selamat dengan area kelasan yang udah buka tuh Alpo. Masih aman ya, masih udah menginjak level 4 juga untuk sekarang zoning out yang dilakukan pula oleh Livi untuk membuat dari Zendaya agak sedikit tercicil, namun ya kalah jarak sih. Oke, sementara itu sekarang sudah level 40 untuk Zenda ya. Sudah siap untuk bisa berpartisipasi di area total tersebut. Tapi Chef baru saja ada satu miss damage yang mungkin baru saja hantarkan di depan berbeda kertas-kertasnya bola mereka dan Nora harus mundur sedikit, tapi Navila dengan kekuatan full mencoba untuk bisa mendorong mundur ke arah beberapa player. Ya, dan sekolahnya kena ya tadi karena 2 orang. Tapi memang masih belum ada lanjutan lagi nih dari Onyx untuk bisa langsung eksekusi menuju ke arah dari Kekolnya yang ternyata udah mulai di take over. Oke, di depan berbeda Livi dan level 40 dan sekarang ini dia ada sebuah pergerakan yang mereka lakukan, tapi efek total yang terlihat pula di area tersebut dan Paul menjadi korban dan mereka berhasil mendapatkan kalau totalnya Chef menjalankan visi yang sangat baik, tapi Mirea mau ke arah mana dan Mirea pun harus benar-benar merelakan posisinya. Agak serba salah sih. Tadi Mirea udah buka Adversary di saat turtle-nya masih banyak HP-nya. Jadi agak sedikit miss juga untuk bisa mengkombinasikan red train dengan Adversary-nya. Mungkin hanya teknik defensif aja ya untuk mencoba bertahan hidup. Tapi akhirnya Onyx mereka punya kesempatan untuk bisa mendapatkan sang jungler dari Foot Esports. Begitupun dengan adanya turtle yang jatuh ke tangan Chef. Oke, ini dia MVP. Dengan pemilihan one-one sangat baik dengan adanya Kalea. Jadi aman, dilompatin, dia dengan diri lawan dan Nora di depan berbeda. Nora Kaget deh, kaget deh, 4 orang loh. Dan kayaknya sih ini lebih lagi untuk bisa merusak. Oke, mereka masih lebih, tapi Paul harus mundur sedikit. Depan berbeda, Livi pun sudah meletakkan satu gapura yang bisa membuat sebuah barricade. Tapi masalahnya ini juga bawahnya udah mulai dorong karena dari Onyx mereka 5 pemain yang rotate ke arah atas. Jadi agak terbuka pastinya untuk lane bawahnya, ada sedikit cicilan. Tapi balik lagi, sedapetin goalnya dia tetap EXP banget. Oke, bagian atas mereka tadi sudah berhasil melakukan sebuah play yang sangat baik. Dan sekarang Mirea terjebak sendirian. Mirea berhasil langsung diamankan begitu saja, bahkan ada crossbow yang sudah langsung diaktifkan. Barusan terlihat ada satu sama tapi tidak memberikan kedepan. Oh my god, mendadak 2 player begitu membakar. Terpisah ya. Oke, dan akhirnya pun menghilang, masih mencoba untuk mundur lagi. Ada pertukaran yang tidak adil sepertinya karena akhirnya Onyx mereka ada yang terculik juga. Oke, walaupun memang dalam keadaan masih wadahnya kita bakalan cek ya dari instant replaynya. Mireanya memang tumbang, tapi memang berdamage ya dari media station ini sangat-sangat mengerikan. Nah, di belakang tuh ada Hilda juga yang memang ngecam dan dia memotong jalan untuk set bisa nge-backup. Sebenarnya tadi Navila cukup mengambil resiko yang sangat besar, dia langsung masuk ke belakang. Tapi ternyata damage-nya juga belum cukup, mereka masih berhasil untuk bertahan, dan sekarang Turtle udah muncul kembali. Alright, Turtle yang kedua ya, di menit yang ke-5 untuk saat ini. Sebenarnya dari segi turret juga masih terbilang cukup aman dari keduanya, belum ada dorongan yang terlalu berarti juga. Sementara dari Foot Esports mereka akan memanfaatkan Fury of the Phoenix ini untuk bisa menggagalkan adanya setup-setup yang bisa dilakukan saja oleh Onyx. Navila terus-terusan, tapi lagi belakang. Wah, Hilda dia mulai berdekat, maju mundur cantik. Menghantui sekali ya, jadi kita harus sekali di belakang.
Tapi Yipi sekarang udah mulai join the fight juga. Oke, apakah Guardian dan berhasil tadi connect karena dari Nora pun banyak malah jadi korban. Sementara sekarang Mireya pun menjadi korban karena dapat berhasil dapatkan oleh Biko masih mengincar karena korban ketiga. Biko masih berhasil untuk bisa kabur dari area tersebut, tapi Unohana mau kemana? Unohana. Oke, Unohana masih bisa kabur sih harusnya dan gak dikejar juga sama Onyx. Tapi ini juga sebenarnya combo yang sering kita lihat ya. Cici Gatot kena Cortesco, kena Avatar Guardian, itu akan ngebuat susah banget sih untuk kabur. Tapi wow, Kombinasi begitu menyakitkan. power of wildness sangat-sangat wild dari Unohana. Oke, dan sekarang bertemu lagi. Unohana bertemu dengan Chef. Tapi Unohana masih ingin lebih kah? Enggak ya. Saya juga tahu kayaknya ada Nora di sebelahnya kan bisa berbahaya. Tapi yang makanya ngelihat kali ini ada pertukaran Zenda. Oke, Zenda yang mundur dulu. Flicker ya. Masih ada Flicker, turret, top lane, altar yang sudah dilancarkan juga akan di trade di arah bottom lane yang dilakukan oleh Food Esports sejauh ini. Nora sudah selesai dengan Reto tapi Buset dikeroyok habis-habisan. Tapi untungnya masih ada Avatar of Guardian. sama tuh ya. Itu banyak loh dari resource ini udah hampir gak ada ulti semua nih dari Food Esports. Ini udah dekat dari Tech Hotel. Oke, tidak terdekat membuka dari Minus Point-nya. Satu Minus Point lagi dan terbuka sudah. Oke, itu terbang. Dan itu dia crossbow attack dan berhasil mendapatkan satu korban kembali. Iya, kan sebenarnya lumayan ngerepet ke Nieko ya, tapi Niekonya masih bisa kabur. Dan ada satu tidak slide. Dia lompat tadi ke arah terdepan. Namun depan berbeda. Udah ada pergerakan begitu baik di mana Mieko itu tadi menjadi korban pula. Tidak ada satu damage yang cukup besar. Tadi dia cicil kan, dia pakai flicker atau nggak salah tadi. Oh nggak flicker, dia cuma pakai tactical position juga untuk bisa menghindari range one. Buset cicinya sendirian akan menghadapi dunia. Tapi dibanting kembali tidak strike. Dan Tsunami Slam. Waduh, apa terjadi? Ini benar-benar chaos banget sih. T5 yang wah coba untuk dihindari. Oke, mencoba untuk sama kembali. Ada sebuah pergerakan yang cukup baik tapi ada satu pergerakan yang cukup offside. Namun depan berbeda Mireanya mengejar lagi karena dari ini tapi dia berhasil bisa mengkocek jauh dari belakang dan Chef. Waktu situasi sampai akhirnya tadi ada Gatot Kaca datang untuk bisa membantu. Wah sakit banget. Oh ada pasif. Jadi kalau nggak kena knockback itu Chef bakal maju lagi. Harusnya. Maju terus tapi Chef cuek. Oke ada turtle yang sekarang udah dicicilin juga sama Yipi. Dan harusnya menjadi perfect turtle. Wah situ dia dapetin power gitu ternyata. Tapi perfect turtle untuk Onyx dan instant replaynya nih tadi ya. Unohana akan menjadi satu sasaran empuk banget pastinya buat ngebuka crossbow tank. Tapi kan position ini cukup untuk bisa ngebuat dari crossbow tanknya out of range. Tapi ya dive-in juga oleh Chef dengan kalkulasi yang begitu baik. Berantem lagi. Berantem lagi terus. Ada tadi Mireanya kan di depan. Tapi powernya kena. Dia menjaga badannya di depan ya untuk memisahkan damage dealer-nya menjadi distraksi juga. Dan untuk saat ini kalau kita melihat dari Onyx ya, Yipi ini cukup konsisten ya Pak? Iya kemarin CPS. Sekarang main udah berapa poin kill? 3-0. Masih aman, terjaga gitu. Oke, tapi untuk Food Esports mereka yang tertinggal 3.800 gold untuk saat ini, mereka harus mencari gimana caranya untuk bisa memaksimalkan combo yang diharapkan. Kayak Tsunami Slam dengan Nibiru Station, Tsunami Slam dengan Bennett's Rage. Dan sejauh ini masih belum terlihat loh targetingnya soalnya bisa aja makan depan terutama untuk Licky juga sih yang ketiga. Nah ini dia. Ada sebuah pergerakan kembali Licky di bagian belakang. Tapi terlihat langsung seluruh komposisi yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Pertiwi. Nafilera menjadi korban tapi Unohana depan berbeda crossbow tanknya. Udah mulai memberikan damage yang cukup menyakitkan. Guardian Mireya. Kemudian lompatin lagi dong Nora. Maju tadi dengan strike. Sabar, Chef. Buset, flicker. Untuk ada flicker lah ya. Kalau kayak Chef bakal bisa sangat-sangat memasak dulu. Tapi tadi Nora itu dia ngangkat ini loh, non-merc spawn dari Dominator Descent juga kan. Jadi makanya agak sedikit wish untuk segi Tsunami Slam-nya. Ya. Kayak Yipi udah selesai dengan satu buah Wind of Nature. Sudah semakin aman lagi kehidupannya. Iya, untuk semakin lebih pede lagi nantinya untuk Wakiwan bersama Mieko yang memang agak sedikit ketahan dari segi itemnya juga, baru jadi 2 item nih. Tapi ini itemnya cukup mahal dengan Bed of Despair, ditambah dengan adanya Malefic Gun juga saat ini. Dan Lord sudah spawn. Akankah ada upaya kontes dari Food? Sepertinya enggak. Mereka berbondong-bondong untuk bergerak ke arah top, setidaknya melakukan pertukaran. Ya itu dia Yipi tadi dengan asfalnya. Kayak gitu ya teman-teman ya saya penggunaan asfalnya. Jadi kalau untuk mau bantu objektif juga ditampol juga aman. Iya, jadi dia bisa mukul tanpa khawatir dia dipukul. Iya, lagi latihannya udah ada juga. Ya itulah sekarang dinamisnya bagaimana penggunaan dari item-item atau one-one. Iya.
dengan Haslau. Iya. Tapi tetap Corrosion menjadi Corrosion wajib. core ya, item pertama. Efek slow-nya sangat dibutuhkan. Oke, ini red bottom lane akan segera didorong juga. Dengan Lord yang sekarang sudah spawn di arah tengah, akan menjadi satu dari 2 blok tambahan lagi yang bisa dikawal oleh pemain-pemain dari Onyx. Karena kalau ngeliat dari topnya juga ini udah mulai dikontrol perlahan oleh Seth yang so far juga ini belum tersentuh. 7-0-2. Oke, dibanting ke arah belakang. Ada satu battle race tadi dikeluarkan dan ini dia Cross Tank udah berhasil dikeluarkan, tapi Miriam masih cukup tebal untuk bisa menerima seluruh damage yang dihasilkan oleh pemain dari Onyx Pertiwi. Oke, tapi masalahnya juga wah, pasifnya udah ke-trigger di tengah. Top lane-nya juga Innernya bakal terlalu langsung ditabrak. Nora yang menghilang, akankah ada satu paksaan kembali yang dilakukan oleh Onyx? Sepertinya tidak ya. Ledakan Holy Defense ini membuat akhirnya Onyx berubah ke tengah. Wah, mereka masih mau lebih rupanya. Mereka yang mendapatkan karena satu beta yang ada di area ini. Akankah berhasil? Dalam kerjaan tadi berhasil mengikat. Dan Mira ya, belum bisa mundur, tapi mereka berhasil untuk bisa mendapatkan auto ataupun besta di area ini. Yap, Dari top atas. lane juga Tidak. harusnya akan segera hancur sih. Ya, Kan? tinggal flag berhasil mengangkat, tadi sudah mislan. Navilera pun menjadi korban. Tadi sedikit lagi tersisa dan Unohana lenyap seketika. Cross Tank tanpa inspire tadi seperti belum bisa menembus ke arah tubuh dari Mirea. Yap, tapi Unohana yang hilang tukar dengan Navilera. Bottom lane-nya masih coba untuk didorong juga kan? Oke. Waduh, apa drop code dia connect tadi karena beberapa player di Indonesia hadir dan mengantarkan jutaan damage masuk ke dalam tubuh pemain dari Food Esports. Iya, dan ternyata di saat semua pemain Food Esports berkumpul, ini ada damage per second dari Livy yang sangat konstan sampai akhirnya triple kill berhasil untuk didapatkan. Wow. Dengan Night Warrior spawn-nya, dengan Dominator Dancers-nya, dan Onyx mereka akan masuk lagi. Masih mau lebih Inspire diaktifkan dan berhasil mengangkat satu Tank from EP menutup game yang pertama.